Ave Historian, kembali lagi di video pembahasan sejarah bersama saya Alif Jatayu Jaya Laksana. Pada video pembahasan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai sejarah pembentukan VOC, mulai dari latar belakang, proses, tujuan, hingga kepada dampak yang ditimbulkan oleh VOC itu sendiri. Berikut pembahasannya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah agar peserta didik mampu menganalisis proses pembentukan VOC yang menjadi salah satu unsur penting dalam pembahasan penjajahan bangsa Eropa yaitu Belanda di Indonesia yang masuk kepada KD 3.1 pembelajaran pertama kelas 11. Nah, kita masuk pada pembahasan pertama mengenai apa sih itu VOC. VOC merupakan singkatan dari Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau dalam bahasa Indonesia disebut Perusahaan Dagang Hindia Timur. Perusahaan ini didirikan pada 20 Maret 1602 oleh Kerajaan Belanda. Nah, kemudian apa sih yang melatar belakangi pembentukannya? Nah, berikut saya tampilkan 3 hal yang melatar belakangi pembentukannya. Pertama, adanya ambisi menguasai dan memonopoli perdagangan dari pihak Belanda itu sendiri. Kedua, khawatir kalah saing dari bangsa Eropa lain. Dan yang terakhir, Belanda sering berselisih dengan bangsa-bangsa lain. Nah, bagaimana sih proses pembentukannya? Pada awalnya ternyata sudah ada beberapa kongsi kecil yang mewakili wilayah bagian Belanda. Kemudian dilakukanlah pendekatan-pendekatan. Setelahnya, kongsi dagang kecil ini ternyata menyetujui pendekatan-pendekatan itu untuk berada di dalam satu panci dagang yang sama gitu. Jadi nggak saling bersaing gitu. Nah, selanjutnya hal ini diusulkan kepada parlemen dan disetujui. Kemudian dibentuklah VOC oleh parlemen Belanda dan disahkan pada 1602. Nah, setelah kita tahu bagaimana prosesnya, kemudian kita perlu juga nih mengetahui apa sih tujuan pembentukannya. Jadi tujuan pembentukannya ada 3. Pertama, membantu perekonomian Belanda. Kedua, lebih berdaya saing melawan bangsa Eropa. Ketiga adalah meningkatkan pengaruh. Untuk yang hal pertama jelas karena yang mengesahkan VOC itu adalah pemerintahan Belanda. Kedua, lebih berdaya saing agar Belanda itu tidak kalah saing dengan bangsa Eropa lain. Dan ketiga, meningkatkan pengaruhnya agar Belanda mampu memonopoli wilayah lain. Nah, dari serangkaian panjang proses pembentukan tersebut ternyata memberikan dampak tersendiri. Pertama, dimulainya era imperialisme di Nusantara karena jelas ya, dengan pembentukan VOC ini jelas makin memperkuat kongsi dagang milik Belanda tersebut. Kedua, terjadinya aktivitas perdagangan antara Asia dan Eropa yang dimonopoli oleh bangsa Belanda. Jelas ini memperkuat Belanda pula ya. Dan yang terakhir adanya tersebar ilmu pengetahuan dan teknologi dari Eropa ke Asia. Seperti itu. Oke, mungkin itu pembahasan yang bisa saya angkat. Namun sebelum kita akhiri ada beberapa informasi menarik mengenai kekayaan dari VOC ini sendiri. Kekayaan VOC yang begitu melimpah ruah ternyata baru bisa ditandingi pada masa sekarang oleh 20 perusahaan multinasional dunia pada saat ini. Tidak ada satupun perusahaan internasional maupun multinasional saat ini yang bisa bersendiri melawan kekayaan dari VOC ini. Jadi bisa dibayangkan ya betapa kayanya VOC ini, seperti itu. Ya, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Terima kasih kepada para penonton, baik itu dari kalangan umum maupun dari peserta didik yang telah menyimak dengan baik dan seksama video singkat ini. Semoga video ini dapat menjadi awal dari kepenasaran para penonton sekalian terhadap perusahaan dengan label perusahaan paling kaya sepanjang sejarah umat manusia. Saya Alif Jatayu Jaya Laksana, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan penggunaan kata ataupun data yang ditampilkan. Stay curious, stay healthy, and